Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6 untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster ron BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman, sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak? Saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina.
Untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan dua hal Pak. Yang pertama Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian pertama oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service semata Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier Pak, yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri, yang untung namanya Fitra Eri punya integritas. Karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami Pak. Saya melihat perilaku insan Pertamina pasca Dirut minta maaf ya sama saja. Contohnya, itu Bu Korsek Pertamina Patraniaga. Kami menyampaikan sesuatu secara resmi bahwa kami akan melakukan sidak fraksi PDI Perjuangan, tapi ada balasan dari beliau. Tidak ada. Mas Mufti, iya, aspirasi dari teman-teman sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang ya, siap. Okay. Okay. Sebentar Bu, Saya sedikit mengingatkan. lagi, tinggal monggo, 2 lagi. Monggo, dituntaskan. Okay, sebentar. Iya, sebentar. Okay. Sampai mana tadi? Nah, jadi maksud kami ada Pak, harus ada permintaan maaf secara konkret kepada masyarakat. Yang kedua Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan sudah dekat, mudik lebaran sudah dekat, begitu. Maka harapan kami Pertalite jumlah stoknya harus ditambah, karena kita tidak tahu apakah masyarakat kepercayaan terhadap Pertamax sudah pulih. Karena kalau tidak, mereka akan menganggap bahwa Pertamax hanya Pertalite yang tidak antri. Maka jangan sampai kemudian nanti di lapangan mereka rela antri yang kemudian stok Pertalite akhirnya